Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Putu Sardike, NIM 1901132. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian biaya modal. Biaya modal erat hubungannya dengan konsep mengenai pengertian tingkat keuntungan yang disyaratkan atau disebut dengan required rate of return atau biaya modal. Biasanya digunakan sebagai ukuran untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu usulan investasi atau disebut dengan sebagai discount rate, yaitu dengan membandingkan rate of return dari usulan investasi tersebut dengan biaya modalnya. Menurut James Van Hom, biaya modal adalah tingkat pengembalian yang dimintai atas sebagai jenis pendanaan dan biaya modal keseluruhan adalah rata-rata timbang tiap tingkat pengembalian yang diminta atau biaya. Menurut Hardono Hardianto, biaya modal adalah tingkat imbal hasil minuman yang harus diterima oleh investasi sehingga investor bersedia menandai suatu proyek pada tingkat risiko tertentu. Menurut para ahli otoritas jasa keuangan, biaya modal adalah tingkat pendapatan yang diperoleh dari suatu bisnis apabila bisnis tersebut memilih investasi lain dengan risiko yang berimbang. Jadi biaya modal itu adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana bank yang berasal dari hutang, saham, preferred, saham biasa, dan laba ditahan untuk menandai suatu investasi atau operasional perusahaan. Penentuan besarnya biaya modal ini dimaksud untuk mengetahui berapa besarnya biaya yang harus dimasukkan untuk mengetahui berapa besarnya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana yang diperlukan. Karena sifatnya sebagai biaya, maka biaya modal juga diartikan sebagai batas minimum tingkat hasil yang harus dicapai perusahaan agar tidak dinyatakan merugi. Baik, yang kedua ada manfaat, fungsi, dan tujuan biaya modal. Manfaat: dalam manajemen akuntansi keuangan, konsep dari biaya ini sangatlah penting karena modal juga kerap kali digunakan sebagai diskon rate perusahaan, yakni guna menghitung nilai perusahaan dan juga menentukan apakah kegiatan perusahaan tersebut sudah layak untuk dijalankan. Nah, jadi jika proyek ataupun kegiatan perusahaan tersebut mampu menghasilkan tingkat pengembalian yang ternyata lebih besar daripada cost of capital, maka investasi tersebut bisa memberikan nilai tambah. Tapi bila ternyata pengembaliannya lebih kecil, maka kegiatan tersebut akan mengurangi nilai perusahaan. Baik, setidaknya ada 3 alasan penting kenapa cost of capital harus diperhitungkan. Yang pertama, guna memaksimalkan nilai perusahaan, setiap biaya harus bisa diminimalisir termasuk di dalam biaya modal. Yang kedua, estimasi biaya modal sangat dibutuhkan dalam mengambil keputusan untuk bisa menganggarkan modal. Yang ketiga, keputusan seperti halnya atau leasing dan juga modal kerja pun diperlukan untuk melakukan estimasi biaya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Luputu Sinta Julia Dewi dengan NIM 1901134. Kali ini saya akan membahas mengenai tujuan biaya modal, fungsi biaya modal, dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi biaya modal. Yang pertama yaitu tujuan biaya modal. Secara umum, tujuan biaya modal ada 3. Yang pertama yaitu untuk mengetahui seberapa banyak dana yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mendanai investasi dan juga biaya-biaya atau pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan. Tujuan yang kedua yaitu untuk memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meminimumkan pengeluaran-pengeluaran atau biaya-biaya yang dilakukan oleh perusahaan. Dan tujuan yang ketiga adalah untuk mempermudah pengambilan keputusan yang sangat penting seperti leasing dan modal kerja lainnya yang telah disepakati atau telah dilakukan oleh perusahaan.
Yang kedua yaitu fungsi biaya modal. Secara garis besar, biaya modal ini merupakan alat ekonomi dan akuntansi yang sangat penting untuk memaksimalkan potensi investasi dari bisnis. Jadi fungsi yang pertama yaitu membantu investor dalam menentukan pilihan mereka. Nah, biasanya di mana investor ini memerlukan pendapat-pendapat apakah bisnis yang dilaksanakan sudah sesuai dengan studi kelayakan bisnis. Kemudian yang kedua yaitu membantu investor dalam penganggaran modal dana. Nah, seperti kita ketahui sudah tentu namanya bisnis akan memerlukan dana-dana yang diperlukan. Maka dari itu sebelum launching atau opening dari bisnis, tentunya investor akan memerlukan estimasi pendanaan biaya. Kemudian yang ketiga yaitu membantu investor dalam menentukan struktur modal. Yang keempat, yaitu membantu investor untuk mengevaluasi proyek kerja dengan membandingkan antara pendapatan dengan pengeluaran. Baik, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi biaya modal. Menurut Brigham Houston menyatakan bahwa biaya modal yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang beberapa berada di luar kendali perusahaan dan juga yang beberapanya dipengaruhi oleh kebijakan pembiayaan dan investasi perusahaan tersebut. Yang pertama itu faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan, yaitu ada dua. Yang pertama adalah tingkat suku bunga, yang kedua adalah tingkat tarif pajak. Baik, yang pertama dari tingkat suku bunga. Jika suku bunga dalam perekonomian meningkat, maka otomatis biaya utang juga akan meningkat karena perusahaan harus membayar pemegang obligasi dengan suku bunga yang lebih tinggi untuk memperoleh modal kerja atau modal utang. Kemudian yang kedua yaitu tarif pajak. Tarif pajak yang berada jauh di luar kendali perusahaan memiliki pengaruh penting terhadap biaya modal tarif pajak yang digunakan dalam perhitungan biaya utang yang digunakan dalam WACC, dan terdapat cara-cara lainnya yang kurang nyatanya di mana kebijakan tersebutlah yang mempengaruhi biaya modal. Kemudian yang kedua yaitu faktor yang dapat dikendalikan oleh perusahaan. Faktor yang pertama yaitu mengubah struktur modal perusahaan yang telah diasumsi bahwa perusahaan memiliki target struktur modal tertentu dan menggunakan bobot yang didasarkan atas target struktur untuk menghitung WACC. Perubahan struktur modal akan dapat dipengaruhi oleh biaya modal jika perusahaan memutuskan untuk menggunakan lebih banyak utang atau lebih sedikit ekuitas saham yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua itu faktor mengubah pembayaran dividen dapat mempengaruhi jumlah laba yang ditahan yang tersedia bagi perusahaan. Nah, di mana biasanya hal inilah yang menimbulkan kemungkinan untuk menjual saham dan menanggung jawab emisi atau mempertanggungjawabkan emisi, bahwa semakin tinggi rasio pembayaran dividen, makin kecillah tambahan atas laba yang ditahan dan biaya ekuitas akan makin tinggi. Demikian pula dengan hal yang dilakukan oleh WACC. Yang ketiga yaitu adalah mengubah keputusan penganggaran modal ketika mengestimasi biaya modal perusahaan untuk meningkatkan tingkat pengembalian yang diperlukan atas saham dan obligasi, di mana tingkat biaya tersebut mencerminkan rasio aktiva yang menjadi titik awal dan menjadi cerminan atas resiko aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nimade Yundaryani dengan NIM 190111133. Di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis biaya modal. Ada dua jenis biaya modal, yaitu biaya individu dan juga biaya keseluruhan. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang biaya individu. Biaya individu terdiri dari tiga, yaitu biaya hutang jangka pendek, biaya saham preferen, biaya saham biaya. Untuk biaya hutang jangka pendek adalah biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana dari hutang jangka pendek. Biasanya hutang jangka pendek ini kurang dari 1 tahun. Yang kedua, biaya saham preferen. Biaya saham preferen adalah biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana dari saham preferen. Saham preferen ini adalah jenis saham yang memberikan pendapatan berupa dividen. Yang ketiga, biaya saham biasa. Biaya saham biasa adalah biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana dari saham biasa yang dijual perusahaan. Kemudian, jenis biaya modal yang kedua ada biaya keseluruhan.
Biaya keseluruhan adalah biaya modal yang memperhitungkan seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana yang akan digunakan perusahaan. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan biaya modal. Untuk perhitungan biaya modal, saya akan memberikan contoh, yaitu perusahaan PT Marcel membutuhkan modal yang akan digunakan dalam pendanaan investasi sebesar 2 miliar yang terdiri atas beberapa sumber dana. Berikut ini jumlah dari masing-masing sumber pendanaan tersebut. Yang pertama ada utang obligasi. Jumlah pendanaan sebesar 500 juta dengan nilai nominal 500.000 per lembar, bunga yang ditawarkan sebesar 20% per tahun, dan jangka waktu obligasi 5 tahun. Harga jual obligasi 462.500 per lembar dan tingkat pajak 30%. Yang kedua, saham preferen. Besarnya pendanaan saham preferen adalah 400 juta. Harga jual saham preferen sebesar Rp31.250 setiap lembar dengan dividen saham 4.500 per lembar. Yang ketiga, saham biasa. Jumlah pendanaan dari modal saham biasa sebesar 1.100.000 juta. Harga jual saham 22.500 dengan dividen sebesar 3.125 setiap lembar dengan pertumbuhan 5%. Dari informasi tersebut, kita akan menghitung biaya modal secara individu dan biaya modal keseluruhan. Yang pertama, biaya modal secara individu. Ada 3 perhitungan, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, biaya modal hutang obligasi. Di mana untuk mencari biaya modal hutang obligasi, hal pertama yang harus dilakukan yaitu menghitung bunga hutang jangka panjang obligasi tersebut. Di mana dicari dengan cara mengalihkan harga saham per lembar dikalikan dengan bunganya yaitu 20%, sehingga mendapatkan 100.000. Kemudian kita masuk ke rumus, yaitu biaya modal hutang obligasi sama dengan 1 ditambah N besar dikurang NB dibagi N kecil per NB ditambah N besar dibagi 2. Untuk I-nya, I adalah bunga utang jangka panjang yang sudah kita hitung tadi. Untuk N besar adalah harga nominal obligasi. Kemudian NB adalah nilai bersih penjualan obligasi dan N kecil adalah obligasi. Lalu kita masukkan ke rumus sehingga mendapatkan hasil 22,34%. Selanjutnya, kita sesuaikan dengan tingkat pajak. Untuk mencari tingkat pajak, ada rumusnya yaitu nilai biaya modal yang sudah kita dapat tadi dikalikan dengan 1 dikurang tingkat pajak, yaitu sebesar 30%, sehingga menghasilkan 15,64%. Jadi, biaya modal hutang obligasi setelah pajak itu 15,64%. Yang selanjutnya, biaya modal saham preferen. Untuk mencari biaya modal saham preferen, didapatkan rumus DP dibagi PO. DP adalah dividen saham preferen, yaitu sebesar 4.500. PO adalah harga saham preferen saat penjualan, yaitu sebesar Rp31.250, sehingga mendapatkan 14,40%. Kemudian yang ketiga, biaya modal saham biasa. Rumusnya yaitu D1 adalah dividen dibagi PO. PO adalah harga penjualan saham saat ini ditambah dengan grow atau pertumbuhan. Dividennya sebesar 3.125 dibagi dengan harga penjualan saham yaitu 22.500 ditambah 5% yang merupakan pertumbuhan, sehingga menghasilkan 18,89%. Nah, kemudian untuk perhitungan yang kedua yaitu biaya modal keseluruhan. Bisa dilihat pada tabel. Untuk
Proporsi itu didapat dari masing-masing persentase sumber dana dengan keseluruhan dari jumlah dana yang dimiliki. Kemudian biaya modal didapat dari perhitungan yang tadi. Kemudian biaya tertimbang didapat dari proporsi dikalikan dengan biaya modal, di mana biaya tertimbang untuk obligasi sebesar 3,91%, untuk saham 2,88%, untuk saham biasa 10,39%. Jadi total biaya modal keseluruhan sebesar 17,18%.